Ngabalin Junior diduga kehabisan obat. Ia kemudian menentang seorang jenderal bintang 2. Agak lain. Welcome back to my channel Game Sastra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat menikmati hari yang cerah pada hari ini. Oh sorry ya, ini saya lagi pakai sarung karena habis ronda semalaman. Jadi makanya termasuk video ini agak lama diposting. Kasihan. Oke, jadi di kesempatan kali ini saya ingin berbagi dua pembahasan, yakni tentang Ngabalin Junior yang kembali mengamuk, marah-marah lewat HT, nantang Jenderal Bintang 2, agak lain. Uniknya lagi, ini orang kayak apa ya, kepanasan gitu. Sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit ngamuk, ujung-ujungnya takut, agak lain kan. Nah kemudian yang kedua ada ya, kita masih membahas tentang manusia 20T. Alhamdulillah, ternyata ada juga orang yang membela manusia 20T, si Bapak Buta ini. Nah, seperti apa videonya? Oh, mohon maaf ya sebelumnya. Hari ini tidak ada kata-kata bijak. Karena apa kecapean ronda. Oke, tanpa berbasa-basi mari kita simak videonya. Bodoh ini orang tangkap dia, cari identitas, kirim ke saya. Ngabalin Junior kehabisan obat. Kita proses dia. Ini kan manusia kurang ajar. Siapa tuh? Bagaimana orang Kapolda Jenderal Bintang 2 bisa jadi Kapolda? Bagaimana masa orang bangsat bisa dapat jenderal? Kamu tahu di mana? Saya pakai cara kenapa? Asik. Kamu rekam. Rekam. Kenapa? Kamu pikir saya pernah takut manusia? Setan pun saya tidak takut. Wih, sebenarnya Saya penakut kau. Lu rekam. Saya pingin nantang ini manusia setan. Segala. Lu yang bangsat. Lu punya jabatan apa? Brengsek lu. Lu telepon saya. Saya beritahu lu menantang kamu. Lu tidak tahu, jangan sok tahu. Lu edit like brengsek. Lu setan. Lu sendiri punya jabatan apa? Jangan sampai ketua RT saja tidak. Brengsek banget ini orang. Saya dapat, saya ajar dia benaran. Benci saya manusia modal begini. Saya Bapak Kapolda, saya bersenjata setahun. wih, Ya, segampang itu bos. lu ngomong begitu pimpinan saya taruh saya tembak. Bapak adik agak emosi karena dia serang Bapak Kapolda pribadi. Dia bilang, oknum ini paling bangsa. Saya lagi cari identitas dia Bapak. Saya cari dia, saya akan nantang dia. Itu nelpon siapa? Enggak nyala. Saya sudah kirim ke teman-teman Polda Metro Jaya, Polda Metro Jaya untuk telisik supaya nanti saya buat laporan ini manusia. Saya tidak terima Bapak. Kalau gua jadi Natalius Pigai, Menteri HAM yang baru, gua sih aduh pusing banget, mending mati sih. Kan dia habis rame lagi nih gara-gara minta staff 2000 sekian ya. dan dengan gaji 1,2 triliun. Which is true. Lu bayangin aja nih, ada kapal gede, terus tiba-tiba dia dipecah nih, disuruh berlayar sendiri gitu. Nah, kodanya ngangengong, awak kapalnya kurang, kapalnya nggak memadai. Ya kan lu tinggal nunggu tenggelam aja, lu mau ngapain? Makanya gue tuh curiga banget. Jangan-jangan Kementerian HAM ini dibentuk itu hanya untuk menimbulkan persepsi bahwa kabinet ini tuh peduli sama HAM. Gitu doang. Kan banyak kan isu HAM yang belum selesai gitu. Jadi kalau ada masyarakat mempertanyakan, bisa dijawab kayak, loh kita tuh udah bikin Kementerian HAM khusus, itu artinya kita peduli dan bla 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 bla. Udah gitu, buat gitu doang. Terus yang tadi tumbal itu ya si Natalius Pigai gitu, orang yang dikasih jabatan happy aja gitu, orang yang ngangengongnya 11-12 sama Budi Ari gitu. Nah terus lo tau nggak apa yang membuat lebih pusing lagi? Fakta bahwa ternyata salah satu orang yang bermasalah dalam konteks HAM itu adalah bosnya sendiri. CEO-nya yang nunjuk dia. Kalau udah begitu mau apa lo? Mau ngapain lo? Mau nyelidikin atasan lo sendiri? Hah? Gila kali lo. Halo Bapak Menteri Hak Asasi Manusia. Bisa Bapak Pigai, meminta 20T. anggaran 20 triliun dan minta pegawai 2.500 orang lebih. Pertanyaannya, dari mana duitnya?
Dari mana duitnya? Sabar, woi, sabar bang. Kan Sabar, Kementerian sabar. Haji kan tidak berwenang untuk penindakan hukum, hanya penyuluhan, pencegahan, dan juga untuk mengidentifikasi kalau ada korban-korban dan melaporkannya ke aparat yang berwenang. Saya butuh duit 1 triliun. Siap, Bisa. siap. Sabar. Mau Anda patungan? Mau. Sabar. Kalau itu tugasnya Pak, sama seperti Hotman 911 yang sudah menolong ratusan orang korban pelanggaran hak asasi manusia, Kementerian modalnya cukup handphone. Ya, saran saya begini Pak Menteri, beli 5 handphone. Ya. Dari mana duitnya? Sabar, Yang woi. merupakan hotline untuk seluruh warga seluruh Indonesia pengaduan pelanggaran hak asasi manusia. Jadi 5 handphone dipegang oleh 5 orang. Dari mana duitnya? Satu orang pegang akun Instagram, satu lagi pegang akun TikTok. Saya butuh duit 1 triliun. Jadi Siap. cukup 7 orang staf Bapak untuk menerima pengaduan seluruh Indonesia. Bikin shiftnya 3 kali sehari, berarti 24 jam, berarti 3 gelombang. Bisa. Mau Anda patungan? Mau. Ini siapa yang 3 kali marah-marah? 7 berarti Bapak membutuhkan 21 orang staf untuk menampung semua pengaduan seluruh Indonesia seperti yang datang ke Hotman 911. Okay? Demi Tuhan, lihat muka Bukan. saya. Saya tidak takut. Saya tahu di belakang. Kemana dirimu sekarang, Sur? Sebenarnya pagi ini saya Nah, ini sudah nih yang siap-siap bela untuk tiga berolahraga. ini. Tetapi sebelum berolahraga, kebetulan saya membuka media sosial X dan menemukan adanya polemik berkaitan dengan pernyataan Menteri Hak Asasi Manusia, Bapak Natalius Pigai, mengenai usulan anggaran 20 triliun. Agar pernyataan saya ini bisa dimengerti dengan baik, saya membacakan saja. Pernyataan Menteri Hak Asasi Manusia, Bapak Natalius Pigai, mengenai kebutuhan dan usulan anggaran Kementerian HAM sebesar 20 triliun menuai kontroversi. Muncul banyak pro dan kontra, terutama di jagat media sosial. Menanggapi hal tersebut, Bapak Natalius telah menyampaikan klarifikasi melalui akun X miliknya pada tanggal 23 Oktober 2024 sebagai berikut. Soal anggaran, 1. Saya mau bangun Universitas HAM bertaraf internasional terpadu dengan pusat studi HAM Eropa, Afrika, Timur Tengah, Asia, dan kawasan Amerika. Laboratorium HAM termasuk forensik, rumah sakit HAM, dan lain-lain. Akan dipimpin oleh putra Indonesia berkelas dunia di bidang HAM. Dan ini ikon Indonesia di panggung HAM dunia, bahkan satu-satunya di dunia. 2. Kadar HAM, membangun kesadaran HAM di 78.000 desa dan lain-lain, masih banyak lagi. Saudara-saudari sekalian, yang perlu dipahami mengenai pernyataan Bapak Natalius soal kebutuhan anggaran 20 triliun untuk Kementerian HAM adalah sebagai berikut. 1. Bapak Natalius adalah orang yang gaya bicara apa adanya, tidak suka menutup-nutupi apa yang dipikirkannya baik dan benar. Beliau telah berbicara dengan gayanya sendiri. Kedua, pernyataan Bapak Natalius adalah usulan anggaran berdasarkan cita-cita dan kebutuhannya yang ingin dirumuskan dalam program dan kegiatan Kementerian HAM, yang kebetulan hal tersebut disampaikan di depan publik. Ketiga, selanjutnya sebagai usulan, apakah usulan tersebut akan diterima atau ditolak oleh Presiden Prabowo merupakan hak Presiden. Kalau diterima, tinggal digunakan oleh Kementerian HAM dengan baik dan benar sesuai kebutuhan. Kalau ditolak, Kementerian HAM cukup memaksimalkan dana yang ada untuk melaksanakan program dan kegiatannya sesuai dengan kemampuan dana yang tersedia. Karena itu, saudara-saudari sekalian, mohon dimaklumi dan jangan dijadikan polemik lagi, sebab pernyataan Bapak Natalius yang merupakan sebuah usulan tidak merugikan siapapun juga. Terima kasih. Oke bosku, bagaimana tanggapan kalian tentang si Ngabalin Junior ini dengan pernyataan Bapak Botak tadi? Mohon maaf ya, Bapak yang terakhir tadi tentang biasa macam membela Natalius Pigai, itu hanya sekedar usulan katanya. Tapi kenapa kok terlalu banyak bang? Atau memang mau cari panggung atau gimana tuh? Ya, silahkan bagaimana pendapat kalian, cantumkan di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.